Kemudian berikutnya, tentang kafalah namanya. Tentang memelihara, mengasuh, mendidik, membina anak yatim. Sangat tinggi nilainya, sangat mulia, banyak keutamaannya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kafilul yatim, orang yang memelihara anak yatim. Ingat, memelihara itu tidak sama dengan membantunya setiap sekali tahun. Di bulan Ramadan ini, seperti terdengar di masalah itu, kumpulkan dana sekian. Nanti 3 hari, 4 hari, atau seminggu akan hari lebaran, hari raya, dicatat siapa anak yatim di sini, dikasih bantuan 200.000, 300.000, kasih 400.000 buku. Memelihara anak yatim kan namanya belum. Itu namanya membantu biaya anak yatim untuk lebaran. Kita dituntut bukan hanya itu. Kita dituntut adalah membantu, menjaga, mengasuh, merawat, mendidik anak yatim sepanjang waktu. Karena tidak ada yang mengasuhnya, tidak ada yang mendidiknya, tidak ada yang meliharanya, tidak ada yang biayanya. Orang tuanya tidak ada lagi. Jadi bukan hanya tiap Ramadan. Bukan kita melarang. Nah, iya. Tapi bukan hanya sampai di situ. Yang dikatakan kafil, orang yang memelihara, yang memperhatikan, yang menanggung urusan anak yatim itu adalah orang yang menjadikan anak yatim itu sebagai anaknya. Dipeliharanya, diasuhnya, dididiknya. Ada kalanya bila perlu dimarahinya kalau memang harus dimarahi. Bukan membiarkan saja. Nah, lalu dibuat orang nanti namanya rumah-rumah yatim. Nah, rumah yatim piatu itu luar biasa itu. Bagi kita yang tidak mungkin merawat anak yatim, memelihara anak yatim, menjaga yatim, bantulah panti-panti yatim. Atau bantulah orang yang telah bersedia memelihara anak yatim. Yang lebih berkewajiban memelihara anak yatim itu adalah keluarga terdekat. Lahu au li ghairihi namanya. Lahu itu adalah orang yang dekat dengan anak yatim, ibunya, antenya, pamannya, kakeknya, neneknya. Atau li ghairihi, orang selain mereka, orang asing. Kafil namanya. Maka dengan begini, alhasil yang disabdakan Rasul, ana wa kafilul yatim, saya dengan pemeliharaan yatim, hakada fil jannah, seperti ini di surga. Tidak ada pemisah. Seperti jari ini, antara telunjuk dan jari tengah seperti ini, dekat sekali dengan orang itu di surga. Bukan orang yang membantu anak yatim sewaktu-waktu, misalnya 1 kali setahun. Itu bukan kafil namanya. Namanya membantu biaya anak yatim untuk menghadapi lebaran. Kita dituntut, yang yatim itu kan kehilangan bapaknya. Maka kita berperanan sebagai bapaknya. Asuhlah, didiklah. Tidak mampu, tidak bisa. Apa yang bisa? Usahakan. Minimal ya sekali setahun. Setiap Ramadan kita kumpulkan dana, kita undang anak-anak yatim, kita kasih biaya minimal, oke lah. Itu namanya kafil, tinggi mulia. Berkali-kali ayat menyebutkan tentang keutamaan, fadilah, anjuran untuk memperhatikan anak yatim. Bahkan dicatat sebagai orang yang tidak peduli kepada yatim itu orang yang mendustakan hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian selanjutnya pertanyaan ibu itu lagi, boleh tidak anak yatim dizakati? Saya tertarik dengan jawaban para ulama-ulama dalam fatwa-fatwa mereka. Yang kesimpulannya adalah ini saya catat.
kesimpulannya adalah sebenarnya pada asal anak yatim itu bukan termasuk yang berhak menerima zakat. Dia tidak asnaf yang 8. Tidak termasuk yang 8. Tidak ada yatim. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin sampai ke bawah. Tidak ada yatim di situ. Tidak ada yatim. Anak yatim bukan sasaran zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Tapi kalau anak yatim itu miskin, susah, menderita, baru bukan yatimnya, karena dia miskinnya, karena dia susahnya, karena dia fakir, karena dia melarat, karena dia berutang segala macam. Bukan yatimnya. Jika dia dipelihara orang lain, kebetulan orang lain itu pun susah pula hidupnya, tidak punya harta, kembang kempis pula napasnya, kasih zakat. Dia termasuk orang yang berhak menerima zakat, bukan lantaran dia memelihara yatim, tapi lantaran dia termasuk asnaf yang 8. Kalau dia bantu lantaran dia memelihara yatim, itu bukan zakat, memberikan sedekah namanya. Berinfak kepada yatim itu sepanjang waktu, bukan setiap tahun. Siapa yang mampu, siapa yang bisa, siapa yang sanggup, setiap waktu kita disuruh membantu anak yatim. Tidak bisa memeliharanya, bantu orang yang memeliharanya. Tidak ada yang memelihara, cari kepada yatim. Sisihkan uang kita untuk membantu. Bisa terlibat langsung, bisa dengan dana, bisa jadi pengurus kita. Dan kesempatan ini saya imbau ya kepada lembaga-lembaga, panti-panti yang memelihara yatim, jangan bakhil. Uang yang diserahkan orang kepada lembaga itu untuk anak yatim, pergunakan untuk anak yatim. Ya, susah mencari pengasuhnya. Ya, pengasuh disuruh sukarela itu mau, tidak mau dia. Ini bedakan ya, berzakat kepada anak yatim, berzakat kepada lembaga yang mengasuh anak yatim seperti panti, tidak begitu, tidak harus begitu. Anak yatim dikasih zakat kalau dia miskin. Pengasuh, pengelola, pemeliharaan yatim dikasih zakat karena bukan pengasuh anak yatim, karena bukan pemeliharaan yatim, tapi lantaran mereka termasuk kategori orang yang susah, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang payah, orang yang berutang. Berutang mereka untuk mengolah anak yatim tuh. Berutang dia ke sini, bantu dia dengan zakat. Tapi ingat, kita ketika itu bukan termasuk pemeliharaan yatim, bukan membantu. Memberi zakat kepada anak yatim yang susah, atau orang yang mengasuh anak yatim yang susah, ketika itu kita tidak membantu anak yatim, tidak. Kita ketika itu mengeluarkan kewajiban kita zakat. Zakat harta, zakat fitrah. Yang membantu itu tidak begitu. Sedekah kalau kan, infak kalau kan. Kita sisihkan biaya. Pergi kita ke panti yatim. Atau cari orang-orang yang mengasuh anak yatim. Atau biaya anak yatim sekolah. Model di pondok kita ini, ada sekian anak yatim yang kita biayai bersama-sama. Ada sekian anak yatim yang kita biayai, yang gratis. Mari kita seperti ini. Bantulah untuk itu. Bukankah sebaik-baik rumah yang di situ ada anak yatim? Sebaik-baik rumah di situ ada anak yatim yang diasuh. Jadi saya kan jawaban kepada ibu tadi, fidyah, zakat harta, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada anak yatim. Karena anak yatim bukan alamat sasaran untuk fidyah, zakat harta dan zakat fitrah. Tetapi kalau anak yatim itu orang miskin, pengasuhnya juga miskin, berilah dia fidyah. Bukan lantaran yatimnya, tapi lantaran dia miskin. Nah, fidyatun ta'amu miskin. Berilah dia zakat, karena dia termasuk salah satu daripada asnaf yang 8. Berilah dia zakat fitrah, karena dia termasuk orang yang harus dicukupi kebutuhan nyari raya, karena dia juga miskin, bukan yatim. Itu sebaliknya, kata Syekh Utsaimin, sebaliknya, kalau dia orang yang punya kecukupan, orang tuanya meninggalkan harta yang dikelola oleh pengasuh walinya,
Tidak ada zakat untuknya. Membantu silahkan. Mengasih uang silahkan. Mengasih modal silahkan. Tapi zakat tidak boleh. Karena zakat itu sudah dijelaskan sasarannya 8. Zakat fitrah sudah dijelaskan sasarannya. Fidyah juga sudah dijelaskan sasarannya. Jangan dikelokkan. Ini jawaban saya kepada ibu. Fidyah jangan kasihkan kepada anak yatim. Zakat jangan kasihkan kepada anak yatim. Fitrah jangan kasihkan kepada anak yatim. Kecuali anak yatim itu memang orang miskin. Tahu kita dia miskin. Ibunya susah, payah. Atau panti yang mengasuhnya susah. Kasih zakat. Tetapi ingat, yang membantu, memelihara, mengasuh anak yatim itu bukan sekali setahun seperti itu. Itu zakat namanya. Sepanjang waktu apa yang bisa kita beri bantu, apa yang kita bisa perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita masuk dalam kategori orang yang memperhatikan anak yatim.